Kamel, tadi kita lihat bahwa KPAI Tasikmalaya ini sedang melakukan pendampingan terhadap korban. Nah, pendampingan ini tidak hanya dari profesional aja, tapi juga dari rekan dia, sahabat, dan juga keluarga ini bisa ya, Mel, jadi pendamping. Dan para korban juga semoga mereka merasa aman ya dengan para pendamping. Dan tentunya dari para pendamping juga harus mengutamakan pemulihan korban. Iya, betul sekali. Ini masih seputar kejahatan seksual di dunia pendidikan. RG, oknum dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan terhadap 3 mahasiswanya. Iya, oknum dosen dijerat undang-undang pornografi karena diduga telah melakukan pelecehan dengan cara mengirimkan pesan tulisan dan pesan suara yang tidak senonoh kepada para korbannya. RG dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Unsri Sumatera Selatan yang dilaporkan 3 mahasiswi terkait kasus dugaan pelecehan seksual via WhatsApp resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah tersangka menjalani pemeriksaan selama hampir 5 jam dengan 35 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dari Subdit Perlindungan Perempuan dan Anak di Reskrimum Polda Sumatera Selatan. Polisi menjeratnya dengan pasal Undang-Undang Pornografi karena diduga telah melakukan pelecehan dengan cara mengirimkan pesan tulisan dan pesan suara yang tak senonoh kepada para pelapor. Polisi menggelar beberapa alat bukti di hadapan awak media, yakni 3 telepon genggam milik 3 pelapor dan 1 telepon genggam milik terlapor. Selain itu ada juga bukti berupa print yang berisi pesan tak senonoh yang pernah dikirimkan terlapor. Yang bersangkutan kita panggil sebagai saksi, kemudian hasil pemeriksaan saksi kita gelarkan dan kita tetapkan sebagai tersangka. Tadi pukul 14.00 sampai 15.00 dilaksanakan gelar perkara dan ditetapkan sebagai tersangka. Atas penetapan tersangka dan dilakukan penahanan oleh penyidik, tim kuasa hukum akan mengajukan penangguhan penahanan. Sekarang oke, silakanlah penyidik ada keyakinan dia salah, silakan, itu hak penyidik. Menahan juga itu hak penyidik. Tapi kami juga punya hak untuk mengajukan penangguhan. Itu memang penyidik yang punya kewenangan nantinya dikabulin atau tidak. Tapi paling tidak itu hak-hak itu akan kita gunakan. Kasus pelecehan melalui chat WhatsApp dan Telegram ini mencuat setelah seorang mahasiswi melaporkan dosen pembimbing skripsinya ke Polda Sumsel karena merasa dilecehkan dengan chat tak senonoh. Tak lama berselang 2 mahasiswi turut melaporkan sang dosen karena merasa mendapat perlakuan yang sama. Polda Sumsel melakukan penyelidikan hingga akhirnya sang dosen ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.